Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Komarudin Hasan dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal secara singkat mengenai pengertian, peran, klasifikasi, jenis beserta pengertiannya, dan undang-undang dalam hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual atau yang sering kita sebut dengan HKI atau HAKI. Istilah HKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir secara kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud adalah di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adapun peran HKI secara garis besar pengertian dari pengertian dari hak kekayaan intelektual dapat difahami bahwasanya peran HKI yang utama yakni melindungi setiap karya, ide maupun inovasi yang lahir dari seseorang. Namun keberadaan hak kekayaan intelektual nyatanya bukan hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan. Lebih jauhnya, HKI ini bisa menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan industri dari suatu negara. Harapannya akan muncul temuan maupun inovasi baru yang nantinya dapat mendorong industri bersaing secara internasional. Adapun secara umum peran HKI yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Kemudian yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya HKI atau HAKI akan memberikan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri dan juga usaha tentunya di kawasan Indonesia sendiri ya. Nah, dari peran umum HKI ini secara tipis-tipis lah kita dapat menyimpulkan bahwasanya peran HKI ini atau hak kekayaan intelektual ini tidak hanya berolah ke perorangan ataupun kelompok, tapi lebih luasnya ke negara ataupun ke wilayah industrial gitu. Nanti di next stage ada penjelasannya. Nah, ini melanjutkan dari tadi, lanjutan dari yang tadi yaitu peran HKI. Adapun menurut Munaf tahun 2001 dalam hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi, peran HKI cukup penting mengingat satu, sebagai alat persaingan dagang terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar intelektual dengan produk barangnya. Kemudian yang kedua, alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan. Kemudian yang ketiga, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat khususnya para peneliti dengan hasil temuan yang diindustrikan di mana bisa mendapatkan imbalan berupa royalti. Nah, untuk dari Munaf ini sendiri, kalau menurut saya ini lebih condong ke arah yang membahas yang industri
hak kekayaan intelektual industrial. Kemudian di sini ada klasifikasi dari hak kekayaan intelektual. Jika membahas lebih detail, HKI sendiri dibagi ke dalam 2 klasifikasi yang dideklarasikan oleh WIPO, World Intellectual Property Organization. Organisasi ataupun organisasi hak atas kekayaan intelektual, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan istilah yang paling umum dan diberikan khusus kepada para pencipta, sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, misalnya musik, gambar, film, dan lain sebagainya. Sedangkan hak kekayaan industri cakupannya lebih luas. Perlindungan terhadap HKI satu ini diberikan untuk melindungi suatu perusahaan, pihak, ataupun organisasi tertentu yang dan dari berbagai macam plagiarisme. Nah, di sini ada beberapa dari 2 klasifikasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada hak cipta, paten, merek, desain industri, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, hak cipta. Secara umum, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup dilindungi paling luas. Oke, maaf untuk tadi saya mungkin salah menulis definisinya, terbalik dari dengan hak kekayaan industri. Di sini untuk yang lebih luas perlindungannya adalah hak cipta karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art, literary, yang di dalamnya mencangkup pula program komputer. Selain seni, sastra juga di bidang komputer atau teknologi. Jadi cangkupannya yang paling luas adalah hak cipta. Di sini dapat dilihat beberapa ciptaan yang dilindungi, diantaranya buku programmer komputer, pamflet, perwajahan, ceramah, pidato, alat peragaan dan dibuat untuk kepentingan kepribadian dan ilmu pengetahuan, lagu dan musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, dari koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa, arsitektur, peta, seni, batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, dan karya lain dari hasil perwujudan. Ya, seperti itulah dari contoh-contoh dari ciptaan yang dilindungi. Kemudian untuk masa berlakunya sendiri, hak cipta ini memiliki 5. Yang pertama itu pelindungan hak cipta seumur hidup pencipta, lebih dari 70 tahun. Sebenarnya ini jabarannya sangat panjang berhubung waktunya sangat mepet, jadi saya singkat saja. Kemudian yang kedua itu program komputer 50 tahun untuk sejak pertama kali dipublikasikan. Kemudian yang ketiga untuk pelaku ada 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Kemudian prosedur rekaman yang membahas tentang rekaman dan lain sebagainya, musikal dan instrumen. 50 tahun sejak penciptaan difiksasikan. Kemudian lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Kemudian yang kedua yaitu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemunya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut dan memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan. Yang pertama itu proses, yang kedua itu mesin, dan yang ketiga itu barang yang diproduksi dan digunakan. Adapun cakupan dari proses yaitu algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak atau software, teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Adapun dari mesin mencangkup alat dan aparatus
Barang yang diproduksi mencangkup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Pada prinsipnya, paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Yang ketiga, masa berlaku paten. Masa berlaku paten yaitu 20 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Setelah masa berlaku tersebut berakhir, maka penemuan atau kekayaan intelektual tersebut akan menjadi milik umum untuk digunakan demi kepentingan bersama. Jangka waktu perlindungan paten yang diberlaku selama 20 tahun tersebut pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki masyarakat dengan diproduksi secara massal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomis. Kemudian yang ketiga yaitu merek. Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Merek merupakan suatu tanda pembeda mengenai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kemudian dari tanda-tanda yang tidak boleh dijadikan sebagai merek, yaitu pertama, tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis yang sangat rumit atau kusut. Kedua, yaitu tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno ataupun menyinggung perasaan keagamaan. Yang ketiga, yaitu tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau produk kacang. Yang keempat, yaitu tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas. Kemudian yang kelima, kata-kata umum, misalnya kata rumah ataupun kota dan lain sebagainya. Di sini ada pun jangka waktu perlindungan dari merek sendiri yaitu 10 tahun perhitungan sejak tanggal penerimaan pendaftaran atau filing date. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Untuk merek dapat diperpanjang kembali. Lanjut ke selanjutnya nomor 4 yaitu desain industri. Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang menjadi objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bahkan atas teknologi dan inventornya dengan syarat. Yang pertama yaitu bersifat baru dan orisinil. Yang kedua yaitu dianggap tidak baru atau orisinal bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada. Selanjutnya yaitu untuk masa berlakunya dari desain industri, yaitu pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran. Yang kedua, tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain dengan telah habis masa berlakunya. Kemudian selanjutnya itu indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungannya geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Kemudian siapakah yang berhak mengajukan pendaftaran indikasi geografis? Yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa yang berupa maksudnya itu yang pertama berwujud sumber daya alam, yang kedua barang kerajinan tangan, atau yang ketiga hasil industri. Kemudian untuk siapakah itu pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, kota. Kemudian jangka waktu perlindungan dan indikasi geografis
selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada satu barang. Jadi selama terjaga kualitasnya dan karakteristiknya, maka perlindungan dari indikasi geografis ini tetap berjalan ataupun tetap ada pada suatu barang. Kemudian yang keenam yaitu rahasia dagang, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat secara umum. Ataupun jangka waktu perlindungan dari rahasia dagang, yaitu tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaan, maka selama itu pula berlakulah perlindungan hukumnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari hak kekayaan intelektual yaitu desain, tata letak, dan sirkuit terpadu. Secara umum, desain tata letak ini dibagi dua ya, tetap dibagi dua, yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. Untuk desain tata letak, kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Kemudian untuk sirkuit terpadunya sendiri, yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian dari seluruhnya saling berkaitan serta berbentuk secara terpadu dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu atau hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun jangka waktu perlindungan dari desain tata letak sirkuit terpadu yaitu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan lurus diajukan paling lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Kemudian yang keempat yaitu waktu perlindungan selama 10 tahun. Di sini ada pun beberapa landasan hukum dari hak kekayaan intelektual. Diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saja. Saya mengambil yang hanya ada di Indonesia. Apabila ingin memecah dari 7 jenis dari hak kekayaan intelektual tadi, maka akan ada banyak sekali untuk peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual. Tapi saya hanya mengambil dari segi lingkup umumnya saja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Yang kedua, ini landasannya ya. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian nomor 4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.
Sekian, terima kasih dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.